Saudara-saudara, mari kita beribadah kepada Tuhan, kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab waktu dan kesempatan yang begitu berharga telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buatlah hati kami ini seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman ditaburkan dia akan berakar, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, hari ini kita membaca dalam Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 2. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini adalah datang kepada Yesus, sumber pengajaran. Saudara-saudara, di zaman sekarang, hampir semua orang mencari informasi. Ketika ingin mengetahui sesuatu, kita membuka Google, YouTube, atau media sosial lainnya. Masalahnya, tidak semua informasi adalah kebenaran. Banyak orang akhirnya bingung karena terlalu banyak mendengar suara dunia, tetapi terlalu sedikit mendengar suara Tuhan. Pembacaan ini akan mengajak kita melihat bahwa orang banyak memilih datang kepada Yesus karena mereka tahu bahwa dialah guru yang sejati. Perikop ini diawali dengan kalimat yang sederhana tapi penuh makna. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Setelah perdebatan tentang Yesus, setiap orang kembali pada kesibukannya. Namun Yesus tidak langsung mencari kenyamanan. Ia pergi ke Bukit Zaitun, tempat ia biasa berdoa dan bersekutu dengan Bapa. Lalu pada pagi-pagi benar, Yesus kembali ke bait Allah. Yohanes mencatat bahwa seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Mengapa mereka datang kepada Yesus? Karena mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka dapatkan dari guru-guru agama lainnya. Yesus tidak hanya mengajarkan hukum Taurat, tapi ia mengajarkan kehendak Allah dengan kuasa dan kasih. Pengajarannya menyentuh hati, membuka mata rohani dan mengubah kehidupan. Menariknya, inisiatif orang banyak adalah datang kepada Yesus. Mereka tidak menunggu Yesus mendatangi rumah mereka rela datang pagi-pagi untuk mendengar firman. Ini menunjukkan bahwa
mengenal Tuhan membutuhkan kerinduan dan kesungguhan. Bagi kita sekarang, datang kepada Yesus berarti menyediakan waktu untuk membaca Alkitab, berdoa, dan mendengarkan firman. Dunia setiap hari mengajar kita tentang keberhasilan, kekuasaan, dan kesenangan. Tapi Yesus mengajar kita tentang kasih, kerendahan hati, pengampunan, dan hidup yang berkenan kepada Allah. John Calvin pernah menegaskan bahwa firman Tuhan adalah sekolah Allah, tempat setiap orang percaya dididik untuk mengenal Dia dan bertumbuh dalam iman. Karena itu, orang Kristen tidak cukup hanya datang kepada Yesus ketika menghadapi masalah. Kita perlu datang setiap hari agar hidup kita terus dibentuk oleh pengajarannya. Saudara-saudara, siapa yang paling banyak membentuk cara berpikir dan cara hidup kita? Apakah media sosial, pendapat manusia, atau Yesus melalui firman-Nya? Marilah kita menjadi seperti orang banyak dalam Yohanes 8 ayat 2 ini, yang datang kepada Yesus dengan hati yang rindu belajar. Sebab ketika kita datang kepadanya, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan tapi juga hikmat, arah hidup, dan kehidupan yang diubahkan. Ingatlah, semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin jelas kita mendengar suaranya. Dan semakin kita mendengar suaranya, semakin benar langkah hidup kita. Datanglah kepada Yesus karena Dialah sumber pengajaran yang menuntun kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Firman ini mengajak kami untuk selalu datang kepada Tuhan. Bukan hanya saat kami bergumul, bukan hanya saat kami ada masalah, tapi dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, kami harus selalu datang kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan berkatilah kehidupan kami, pribadi dan keluarga kami, pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas kami. Bagi mereka yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan kuatkan. Inilah kami yang berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami aminkan doa ini dengan ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.